Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan acara tugas pendidikan agama Islam ini. Dan tak lupa kita selawatkan kepada Nabi besar junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman sekarang ini, zaman modern. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Putri Karuniza, MPT 41220023. Sedangkan teman saya, Nadila R. Muhyiddin, rekan saya yang bernama Nadila R. Muhyiddin, NPT 41220096. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi pendidikan agama Islam yang berjudul Ibadah dalam Islam. Yang akan dibahas pada materi kali ini, pada video ini adalah yang pertama, pengertian ibadah. Yang kedua, dasar hukum ibadah. Yang ketiga, ruang lingkup ibadah. Yang keempat, prinsip ibadah. Yang kelima, urgensi ibadah. Dan yang keenam adalah hubungan antara akidah, ibadah, dan akhlak. Yang pertama, pengertian ibadah. Ibadah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti. Yang pertama, ibadah adalah perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Allah atau Tuhan yang didasari oleh peraturan agama. Yang kedua, ibadah adalah segala usaha lahir dan batin yang sesuai perintah agama yang harus dituruti pemeluknya. Yang ketiga, ibadah merupakan upacara yang berhubungan dengan agama. Secara etimologis, ibadah berarti tunduk, melayani, ataupun patuh. Secara terminologis atau istilah, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardahu qawlan wa fi'lan jaliyan kana aw khafiyan. Artinya ibadah itu dia memiliki berbagai macam bentuk aktivitas manusia yang dicintai dan diridhoi Allah, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan maupun tersembunyi. Sedangkan pengertian ibadah di dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada Quran Surah Yasin ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani'buduni haza siratum mustaqim. Yang artinya, dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Maksudnya, manusia yang menjalani hidup beribadah kepada Allah itu tidak lain adalah manusia yang berada pada siratul mustaqim atau jalan yang lurus. Jadi, maksudnya adalah ibadah itu tidak lain adalah kepada Allah. Jika kita beribadah kepada Allah, maka dia berada pada jalan yang lurus. Kemudian, pengertian ibadah dalam Al-Quran selanjutnya terdapat pada surah Az-Zukhruf ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastamsik billazi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Yang artinya, maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Yaitu manusia yang berteguh kepada apa yang diwahyukan Allah, maka ia berada pada siratal mustaqim atau jalan yang lurus. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu sama-sama terdapat jalan yang lurus. Jika kita manusia berpegang teguh terhadap apa yang diwahyukan Allah seperti dalam Al-Quran, setelah diperintahkan untuk beribadah, maka dia berada pada jalan yang lurus atau siratal mustaqim.
Selanjutnya adalah batasan ibadah. Ibadah tidak terbatas pada ibadah mahdoh atau pada rukun Islam saja, namun mencakup segala aspek kehidupan atau menjalani kehidupan itu sendiri selama masih terdapat pegangan atau dari Allah Subhanahu wa taala mengenai persoalan itu. Selanjutnya, pembagian ibadah. Ibadah terbagi menjadi 3, yaitu cara ibadah secara hati, dalam hati, kemudian ibadah secara perbuatan, dan ibadah secara lisan. Ibadah dalam hati maksudnya yaitu terdapat atau kita memiliki rasa takut, kemudian rasa cinta atau mahabbah, kemudian rasa mengharap atau raja, dan rasa senang atau rohbah, ikhlas, dan tawakal. Itu termasuk ibadah. Kemudian ibadah secara perbuatan, seperti contohnya sholat, zakat, haji, berjihad, dan berpuasa. Sedangkan ibadah secara lisan, yaitu memiliki contoh seperti zikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, syukur, berdoa, membaca ayat Al-Quran, termasuk ibadah secara lisan, yaitu berbicara langsung mengucapkan kalimat thayyibah. Selanjutnya, dasar hukum ibadah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Artinya, dan tidaklah kami utus rasul sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Quran Surah Al-Anbiya ayat 25. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Artinya, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul yang menyeru mereka supaya menyembah Allah dan menjauhi tagut atau sesembahan selain Allah. Quran Surah An-Nahl ayat 36. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min ma uridu minhum berrizqin wa ma uridu ayyut'imun. Artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya menyembah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki dari mereka, dan tidak pula agar mereka memberiku makan. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56-57. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu jenis ibadah dalam Islam. Jenis ibadah dalam Islam. Ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah goiro mahdoh. Yang pertama, ibadah mahdoh. Saya akan menjelaskan ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah dalam arti sempit, yaitu ibadah yang sudah ditentukan dengan jelas syarat dan rukun-rukunnya. Sehingga kita tidak bisa mengubah, menambahkan, atau mengurangi aturan itu. Misalnya, contoh ibadah mahdoh yaitu seperti sholat, tawaf, dalam haji. Dan prinsip ibadah mahdoh. Yang pertama, ibadah mahdoh. Yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil atau perintah, tentunya dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, tata caranya harus berpola kepada contoh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yaitu bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akal. Yang keempat, yaitu azasnya taat. Maksudnya kita harus menaati ibadah ini, harus dilakukan. Contohnya salat 5 waktu, harus dilaksanakan. Kemudian selanjutnya, jenis ibadah dalam Islam yaitu ibadah goiro mahdoh. Ibadah goiro mahdoh atau umum ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Misalnya, ibadah goiro mahdoh ialah belajar, itu termasuk ibadah. Kemudian zikir, dakwah, tolong-menolong, dan lain sebagainya.
Prinsip Ghairul Mahdhah, yaitu yang pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Yang kedua, bersifat rasional. Yang ketiga, azasnya manfaat. Maksud azasnya manfaat ini adalah azasnya kalau kita laksanakan ibadah, contohnya ibadah Ghairul Mahdhah, misalnya zikir, kita akan mendapat manfaat, kemudian pahala, seperti itu. Tolong menolong, kita juga akan mendapatkan manfaat terhadap sesama. Kemudian adalah ta'abbud dan muta'abbad bihi. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam bukunya berjudul Al-Qaul Al-Mufid menjelaskan bahwa istilah ibadah bisa dimaksudkan untuk menamai salah satu di antara dua perkara. Yang pertama, ta'abbud, tundukkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini dibuktikan dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang dilandasi kecintaan dan pengagungan kepada zat yang memerintah dan melarang, yaitu Allah Ta'ala. Kemudian muta'abbad bihi. Sarana yang digunakan dalam menyembah Allah inilah pengertian ibadah yang dimaksud dalam definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya. Seperti contohnya sholat, melaksanakan sholat disebut ibadah karena ia termasuk bentuk ta'abbud atau tunduk kepada Allah. Adapun segala gerakan dan bacaan yang terdapat di dalam rangkaian sholat, itulah yang disebut muta'abbad bihi. Selanjutnya, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai syarat-syarat diterimanya ibadah. Jadi, ibadah memiliki syarat-syarat agar bisa diterima. Yang pertama yaitu harus ikhlas. Dalam surah Az-Zumar ayat 11 sampai 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakum lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasanah wa ardullahi wasa'ah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu untuk ayat 10. Kul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna wa awwalal muslimin. Itu ayat 11 dan 12 yang memiliki artinya, katakan olehmu bahwasanya aku diperintahkan menyembah Allah atau beribadah kepadanya seraya mengikhlaskan taat kepadanya. Yang diperintahkan aku supaya aku merupakan orang pertama yang menyerahkan diri kepadanya. Surah Az-Zumar ayat 11 sampai 12. Kemudian 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 syarat diterimanya ibadah yang kedua adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik biibadati rabbih ahada. Yang artinya, barang siapa mengharap supaya menjumpai Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mensyariatkan seseorang dengan Tuhannya dalam ibadah itu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Kemudian dilanjut dengan prinsip ibadah. Adapun prinsip ibadah yaitu yang pertama menjunjung tinggi kemurnian tauhid, yang kedua ikhlas karena Allah, ketiga tunduk mengikuti ittiba kepada syariat Islam, keempat keseimbangan jasmani dan rohani, kelima kemudahan dan peniadaan beban. Selanjutnya prinsip ibadah dan penjelasannya yaitu tidak menggunakan perantara. Ibadah itu tidak menggunakan perantara, jadi harus pribadi secara langsung atau yang dinamakan dengan wasilah.
Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Selanjutnya prinsip ibadah yaitu seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi ibadah harus seimbang antara ibadah dunia dan ibadah akhirat. Dalam surah Al-Qasas ayat 77, Bismillahirrahmanirrahim, wa batagi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabagil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau dalam berupa kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan sebahagian dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Selanjutnya adalah urgensi ibadah. Yang pertama, ibadah adalah wujud cinta dan bentuk kepatuhan hamba kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Yang kedua, ibadah merupakan implementasi rasa syukur hamba pada Allah. Yang ketiga, ibadah membawa hamba kepada ketenangan hidup, yaitu pikiran, batin, dan memberi kepuasan dari dahaga spiritual dengan jalan yang benar. Yang keempat, ibadah adalah jalan memuliakan diri sendiri. Yang kelima, ibadah adalah upaya mencari cinta Allah dan terlepas dari murkanya. Hubungan antara akidah, ibadah, dan akhlak. Yang pertama, akidah sebagai bentuk keyakinan terhadap kebenaran. Yang kedua, ibadah sebagai realisasi dan implementasi keyakinan hamba. Yang ketiga, akhlak adalah buah dari akidah dan ibadah seseorang hamba. Terakhir, kesimpulannya dari presentasi video ini, materi ibadah dalam Islam adalah ibadah yaitu merupakan suatu usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah dalam Islam ada dua macam, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Hakikat ibadah itu adalah melaksanakan apa yang Allah cintai dan ridhoi dengan penuh ketundukan dan perendahan diri kepada Allah. Seorang hamba yang ibadahnya ingin dikabulkan hendaknya harus memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian video presentasi kelompok 5. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa kafaratul majelis, subhanakallah wa bihamdika astaghfiruk subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.